Ya, balik lagi ke VJRI Talks. Akhirnya kesampaian ketemu Mas Don. Setelah berapa lama ya? Iya, waktu itu udah direncanain doang, nggak kesampaian ketemu Mas Doni. Buat yang nggak tahu, Mas, aku Doni Rafael apa Rafael Doni sih sebenarnya? Itu yang sering Suka terbalik. Iya, Apa? Yang bener apa? Rafael Doni. Rafael Doni. Ya, Mas Doni ini sebenarnya Jogja. Ya, sama teman-teman siapa? Lepas kendali itu ibaratnya satu circle lah. Sekarang hidup di Jakarta. Ya. Ada apa? Dari tahun kapan sih mulai ini? Dari 2017 akhir ya. 2017 akhir. Kenapa akhirnya memutuskan ke Jakarta? Karena kemarin tuh ada project yang lumayan Lebih intens di katedral. Ya, di katedral itu ada project minta dibikinin video mapping untuk acara mereka tahun 2017. Nah itu karena bentuknya agak susah ya katedral itu ya, jadi saya pikir ini harus sering-sering Awasin. dilihat, ini maksudnya harus detailnya harus diawat dari apa, harus lebih ngerti lah detail bentuk katedral kayak gimana, terus meeting sama mereka, terus daripada aku bolak-balik pindah dulu sementara sih waktu itu. Tapi seiring berjalan waktu kok nggak bisa apa ya, nambah terus itu loh. Extend lagi terus akhirnya ada pandemi, ya udah nggak bisa pulang ke Jogja. Iya. Sorry, katedral itu sebelum Monas apa sesudah? Sebelum Monas. Sebelum Monas yang mana? Monasnya kita. Oh setelah Setelah. Tapi waktu, oh iya ding, kamu waktu itu masih di Jogja ya? Iya. Iya kan? Bener ya? Itu katedral. Iya, itu sempat- yang Monas itu Mas Doni masih di Jogja. Soalnya aku ingat pas hari mau mendekat H-1 Mas Doni baru datang. Iya. Malah dulu apa bareng sama Gilang segala macam lah. Iya, bener. VJRI itu kan komunitas sebenarnya. VJRI ya. Ya kan, ya kita doang gitu kan, Iya. yang bisa dibilang agak seangkatan ya. VJRI ya sih. Iya kan? Nggak jelas juga sih. Nggak jelas juga kan. Nah, Bukan komunitas juga bukan. Klub juga bukan. iya makanya kemarin aku juga bikin talks ini juga bingung ngasih namanya apa ya, VJRI aja kali ya gitu, biar ketahuan ini VJ-nya orang Indonesia, cuman Iya. bukan menuju ke si komunitas ini sendiri kan, beda lagi berarti kan. Organisasi juga bukan. Bukan juga, emang cuman kumpul-kumpul aja sama kerja bareng. Iya sih. Dan kebanyakan itu adalah yang ngerjain Monas kan. Itu kan dulu kayak Enggak, sebelumnya ya yang Monas nambah aku sama Tommy sama Isya ya, baru akhirnya ibarat Sebelumnya kata istana. grup WhatsApp-nya di iya. VJRI. Oh, iya. Sebelumnya istana udah VJRI. Iya, Mas Doni udah sebelum Monas masuk istana dulu. Iya, Itu istana. ngerjain apa? Video mapping untuk istana Merdeka. Bukan Istana Merdeka. Presiden, Istana Merdeka. Itu dalam rangka Dalam rangka Sumpah Pemuda tahun 2016. 2016. Oke. Jadi intinya tuh sekarang makin jarang nge-VJ. Jarang banget sih kalau nge-VJ, soalnya kalau di aku kan lebih spesifiknya ke video mapping. Nah, sementara VJ itu kan lebih ke event. Kalau di video mapping begitu kontennya diserahin ke vendor projector, ya udah selesai pekerjaan kita. Nah, yang setting udah dari vendor projector, walaupun dengan software yang sama, misalnya Resolum atau apa. Tapi kenapa? Tapi pekerjaan VJ-nya itu cenderung lebih dihandle sama yang vendor. Iya. Tapi Mas Doni berawal dari VJ toh. Dari VJ itu. Masih inget tahun berapa nggak bener-bener mulai? Dulu itu aku nggak ngerti kalau itu namanya VJ, justru malahan karena ada satu cafe di Jogja gitu yang butuh dekorator. Oh, dekorator. Ya. Jadi dia punya stage itu belakangnya mau diapain, terus ada screen projector, ya, ada istilahnya kalau dulu itu artistic director lah. Ya, nama klubnya apa? Safir Cafe namanya. Oh, Safir. Itu yang di mall. Bukan. Itu di hotel itu. Di hotel ya. Ambarukmo. Iya. Di atas, lantai atas. Nah, itu
Mereka butuh Ambarukmo Plaza. Ambarukmo Hotel. Oh hotel, oh ya sebelahnya Amplas. Ya. Oh ya. Mereka butuh itu posisi itu. Terus kebetulan aku bisa, terus aku di hire di situ untuk handle artistiknya, dekorasi dan sebagainya. Oh ngurus dekorasi Dekorasi. juga. Oh. Belum VJ. Oh justru ngurus dekorasi. Dekorasi loh, bayangin. Dekorasi, jadi bikin dekor itu tulisan hari ini apa, Oh gitu. Rabu Gaul, terus apa. Kalau misalnya lagi tema Natal atau apa, Ya. ngikut juga tuh. Ya. Ada apa segala macam Ya, betul. yang berbau Natal atau apa. Suatu saat si ownernya ini beli proyektor. Proyektornya ditembakkan ke stage. Otomatis kita harus mengisi proyektor itu kontennya. Mau diisi apa? Nah waktu itu aku kepikirannya sih cuma tulisan, terus visual di Winamp, Ya. di video media player kan ada visual. Aku kasih itu. Terus animasi sederhana dari Flash untuk tulisan-tulisan. Terus ketika yang main DJ, nah itu baru visual semuanya. Itu baru aku ngerti kalau ada beberapa party kalau yang hal yang aku lakukan seperti itu namanya VJ. Iya. Itu baru tahu saat itu. baru. Nah, tapi kamu yang lakuin. Iya. Itu tahun berapa Mas? Ingat? 2000 berapa? 2002 sampai 2003 Di Safir itu. di Safir. Berarti bisa dibilang 2002, pertama kali nge-VJ pakai komputer CPU dengan Winamp atau apa? Windows Media Player, Winamp dan Flash. Oh, Jadi iya. flashnya itu di play, kalau flash di play kan langsung full screen. Iya. Flash di play full screen, nanti next flash lagi di toolbar bawah itu. Berarti nggak bisa mixing dengan seenak jidat toh? Belum nemu itu, mixernya iya. belum nemu. Kalau dari segi cuma satu source, satu input Winamp atau Windows Media atau Flash, berarti kan cuma satu toh. Yoi. Paling kamu ganti-ganti toh, habis Iya, itu kan, next gitu. Karena dia kan full screen tadi ganti full screen ganti. Berarti itu ibarat kata gear pertamanya Mas Doni dan di provide sama si klubnya itu ya. Ya, komputernya pakai komputer Rakitan kantor, ya zaman-zaman dulu lah ya. proyektor. Terus tapi dulu udah nge-produce bikin. Ngeproduksi. Oh, tadi pakai itu, flash, bikin pakai flash. pakai flash, terus itulah setelah itu ada kayak film, terus ada rave culture yang Video art. baru berkembang. Setelah itu ada rave di mana-mana. Nah di rave itu kita baru tahu kalau ada softwarenya. Dulu Arkaos VJ dulu. Aku baru tahu satu itu Arkaos VJ, terus ternyata harus ada footage, harus ada yang di mix. Terus aku kerjasama sama salah satu perusahaan multimedia di Jogja, namanya Kalasan. Kalasan. Iya tahu apa rental tuh? Rental. Nah, dia yang punya alat-alat. Nah, yang ngoperate aku dulu karena mereka belum ada yang bisa ngoperate alat-alat. Soalnya baru. Salah satunya mixer yang kita kenal dulu V4 itu Edirol V4 mereka beli. Aku yang ngoperatin. Oke. Nah, itu udah mulai ada footage blub gitu, tapi belum digital, masih analog. Maksudnya analog? Analog itu footage-nya berupa kaset video. Oh, mini DV. Bukan, VHS. Oh, VHS. Jadi kalau ada party gitu kita bawa VHS banyak gitu sama player 2. Sini masukin satu, kan ngelup terus tuh. Iya, tahu. Sini juga masukin satu, nanti di mix pakai Edirol gitu. Jadi mainnya di mixer. Gokil. Dia lebih parah pakai VHS. Aku kan pertama kali pakai DVD player 2 biji juga. Itu setelah itu baru DVD. Dulu DVD mahal kan? DVD player. Iya, DVD writer apalagi. Oh iya. Kita kan kendalanya di writernya. Dia DVD player yang zaman dulu yang kita biasa buat nonton film yang Pioneer apa terus malah arahnya setelah era itu mulai ada ini toh DVD cupu yang cangkong merek apa, bahkan ada yang sekecil ini tuh yang murah meriah itu yang biasa buat backup. Biasa kita zaman dulu buat backup kan, buat bumper naruh di situ kan kalau laptopnya kenapa-napa atau kalau cuma buat bumper taruhnya pakai DVD gitu. Nah sekarang selain nge-VJ kan nge-produce juga berarti kan Mas Doni?
ngebikin kan, bikin konten toh. bikin konten. Pakai apa software? After Effects. After Effects standar sih. Sama Cinema 4D. Cinema 4D. Tapi karena lebih banyak ke video mapping ya, jadi dua itu sih yang paling sering. Kalau nge-VJ dari zaman dulu sampai sekarang, softwarenya apa aja yang udah pernah dicoba? Pertama itu tadi Archaos. Kemudian ketemu sama Muter Motion. Muter Motion by the way itu drummernya apa mas? Band apa? Pas band ya? Pas band. Dia tuh itu dia yang ngenalin aku ke Resolume. Resolume, terus kemudian ada VDMX. Resolume yang pink itu yang warna pink. Yang seri 2. Dua atau 3? Lupa aku. Ya yang itu. Jadi Archaos dulu, Resolume terus VDMX ya. itu aku beli. Yang ribet. Itu pertama kali software yang aku beli. Iya. Karena dulu nggak dan di era itu kalau nggak salah cuma Mas Doni doang yang make. Nggak ada bacakannya soalnya susah. Gitu? Nggak ada. Iya kita ngeliatnya udah yang ini rumit banget, mata pusing ngeliatnya udah gitu yang pusing dah. Modular itu. Ya terus abis itu VDMX. Terus modul X mega sempat. Modul X terus apa lagi ya? Mapper itu baru-baru ini ya. Kalau Mapper kan temennya modul E. Ya, setelah kayak mapping pasangan doang kan karena dia fungsinya lebih buat mapping toh. Iya itu aku juga beli karena buat mapping aja sih, bukan buat VJ ya. Terus akhirnya balik lagi ke Resolume sekarang. Resolume karena dia arena ya. Iya arenanya udah bisa mapping. Udah bisa mapping, jadi semuanya ke situ sih. Dia lengkap banget di situ, semuanya ada. Terus gear Mas Doni dari yang zaman dulu laptop apa? Ya pertama kan pakai CPU tuh tadi kan yang di klub yang itu di kantor kan? Ya CPU. Terus habis itu pakai berlaptop Ria kan? Laptop itu setelah aku beli softwarenya kan khusus Mac tuh waktu VDMX. Ya. Itu baru beli laptop. Itu apa? Ingat nggak? MacBook Pro yang masih bodinya masih kayak aluminium. Yang agak belum unibody. MacBook Pro apa PowerBook? MacBook Pro. Oh MacBook Pro. MacBook Pro yang bentuknya kayak PowerBook. Oh iya, itu generasi setelah PowerBook kan? Generasi pertama berarti itu? Yang aku beli itu generasi terakhir sebelum Retina. Sebelum unibody. Oh sebelum unibody, ya. Terus habis masih itu? Ada tuh. Masih ada. Baterainya yang soal udah ganti 3 kali. PowerBookku masih ada mas. Baterainya masih ada. PowerBook masih ada. Retina aku yang 2012 masih ada. Ternyata dia harus dipakai terus biar awet ya. Apa nih? Baterai. Lah, oh iya, malah aku copot baterainya. Oh, aku nggak dicopot, jadi dia menggembung gitu loh. Iya, kalau menggembung iya, PowerBookku tuh udah ganti baterai 2 kali apa lupa lah aku. Terus habis si pertama berarti MacBook Pro itu toh? MacBook Pro, terus yang terakhir MacBook Pro yang Retina. Retina tahun 2012 enggak? 2013. 13. Masih nyala, masih sehat. Terus jadi Mas Doni buat produce MacBook Pro Retina sama iMac. Produce. Oh, produce iMac. iMac keluar tahun berapa? iMac itu 2011 atau ya kalau nggak salah. 2011. Yang masih 15 inch yang kecil. 21 ya, 21 inch terus 21 ya, 21. Yang terakhir 27, yang 21 udah nggak pernah dinyalain. 2011 berarti. Berapa tadi? Yang kayaknya sama deh kayak punya aku tuh di studio yang nggak pernah aku pakai. Yang 21 inch kan. 21 inch 2011, 2012 kayaknya. Kalau MIDI aku nggak. Ada lagi, komputer ada lagi nggak? Yang terakhir yang 27 Retina. 27. Oh, laptop. 27 Retina yang iMac. Oh, yang tipis, yang zaman sekarang itu yang lebih ini. Terus MIDI udah pakai apa aja? MIDI aku nggak pakai MIDI. Dari dulu? Nggak pernah pakai. Masa tuh? Masa mas? Nggak pernah pakai. MIDI controller? Nggak pernah pakai. Nggak pernah punya aku MIDI. Nge-VJ nggak pernah masih? Nggak pernah, Mos. Aku ingat kita kan pernah beberapa kali sering main bareng. Waktu itu di Embassy Jogja. Iya dulu nggak ada. Dulu Mas Dan nggak pakai. Sampai sekarang nggak pakai. Nggak pernah punya MIDI ya. Paling kalau aku pakai pinjem pasti. Apa biasanya udah pernah megang Behringer yang rotary itu? Yang slider mini cock. Oh, Cornano.
menanam. Yang putih, yang hitam itu kan yang segini toh. Itu pinjem. Itu beberapa kali pakai itu. Oke, yang sering banyak nanya MIDI apa yang bagus, MIDI yang ini, MIDI itu, minta segala macam. Gue selalu bilang juga sama kalian, kita pun nge-VJ pertama kali nggak pakai MIDI, pakai keyboard doang sama mouse. Ini Mas Doni malah bisa dibilang nggak pernah, nggak pernah punya bahkan, nggak pernah punya dan sampai trackpad sama mouse sudah. Pakai ini keyboard. The best. Sian dikit Mas, ntar kamu out of frame nanti. Spacebar gitu. Sempat diajak aku, ngapain tuh spacebar mulu dipencet. Habis itu bayaran, enak banget tuh. Ya, gimana? Susah. Iya. Jadi jatuhnya sekarang lebih banyak corporate ya Mas daripada entertainment ya? Iya sih. Iya Entertainment jarang. Atau kenegaraan lah ibaratnya. Corporate negara. Iya corporate. Ya kayak kamu masuk istana negara kan jatuhnya kan kenegaraan, urusan negara gitu kan. Iya kan? Iya itu bisa dijadiin satu sama corporate lah yang serius maksudku, bukan entertainment, senang. bukan festival, bukan either musik festival atau EDM-an, lebih banyak itu kan. Ini kalau ngomongin fee Mas, sepanjang Mas berkarir, range aja sekitaran berapa? Yang terbesar yang pernah dapat? Fee apa? VJ? Fee apapun. Susah nih. Range aja, misalnya ini aku range aja biar gampang ya. 20 50, 50 100 atau 100 ke atas pernah? 100 ke atas pernah. 100 ke atas pernah. Itu jatuhnya lebih bawah. Di bawah 1 juta juga pernah. Ya itu bukan corporate toh. Bukan. Iya. Itu VJ Iya. 2 juta. Iya makanya ini yang aku tanyain yang terbesar pokoknya udah pernah nyampe 100 ya. Udah. Berarti itu kan lebih produksi, lebih ada yang harus disiapin dan segala macam. Timnya gede. Ya, nggak kamu doang toh. 100 pasti. Itu pasti itu. Begitu timnya gede itu pasti lumayan. Thanks buat ucapan semangat dan donasinya. Kalau kalian menganggap konten-konten gue bermanfaat dan ingin berdonasi, silakan setelah nonton video ini mampir ke saweria.co/agusjam. Kalau zaman dulu Mas Doni nge-VJ, berapa persen footage yang dipakai buatan sendiri sama yang download? Nah ini menarik nih. Dulu awal-awal VJ itu aku nggak pernah bikin footage. Nggak pernah bikin. Jadi bermodal cutting. Kalau yang VHS tadi yang aku cutting itu National Geographic gitu loh. Binatang, buaya, mangap, sesuai beat gitu. Terus ada kadal lompat-lompat gitu. Terus setelah itu ada DVD. DVD aku beli DVD yang filmnya yang secara visual menarik. Jadi warna bagus, terus gradingnya juga oke. Secara visual itu udah layak untuk dipakai sebagai bahan. Nah itu nanti di play di player, terus di mix di V4. Itu kan ada banyak efeknya. Pakai filter, pakai transisi, pakai BPM, warna. Itu kan udah bisa jadi visual. Terus kalau di komputer, aku motongi kayak bagian-bagian bagus dari beberapa iklan misalnya. Ada iklan apa, openingnya bagus, nah ini dipotong depannya aja. Nah itu di mix. Jadi hampir produce itu hanya untuk konten untuk yang bersifat info, kayak apa tulisan apa itu baru produce. Oke, buat dilurusin dikit itu masa dulu banget. Ya dulu banget. Memang di situ ada culture-nya di mana kita nge-rip. Ya kan, ngambil dari video art, dari film, dari apa. Memang culture-nya kayak gitu. Bahkan di luar negeri pun sampling. Iya, memang seperti itu. VJ itu setahu gue itu dulu itu diciptain ya karena keisengan orang-orang ngeliat video apa, dia apain. Jadi ya dulu memang masalah copyright emang begitu.
Jadi kalau sekarang makanya kebanyakan orang pada bikin ya kan, atau download atau yang free copyright, karena udah tertib gitu atau yang bener-bener gratisan atau beli gitu. Jadi kalau dulu tuh emang culture-nya tuh kayak gitu loh. Bahkan sekarang juga kayak kadang-kadang aku ragu ngelihat ada banyak yang orang naruh film. Ada sih beberapa pernah lihat di luar negeri pun, kartun segala macam. Nah itu aku nggak ngerti, mungkin dia punya lisensinya apa nggak ngerti deh. Nah kalau di era-era abis setelah yang zaman kita dulu yang suka ngerip itu kan ada Mas Doni udah mulai produce juga kan? Itu setelah masuk ke lebih yang serius. Itu kan dulu awal-awal buat cuma main-main. Terus setelah kita dibayar untuk melakukan pekerjaan VJ ini, kita baru seriusnya ke After Effects. Jadi bikin efek-efeknya di situ, di After Effects, bikin footage sendiri. Itu baru di situ. Iya, baru mulainya setelah di klub itu. Kira-kira tuh berapa persen Mas kalau main? Kalau main sih bisa 50-50 ya. Bisa 50-50, nggak nentu juga ya, kadang-kadang tergantung si lagunya ya. Tiba-tiba yang kita bikin biasanya sifatnya, stylenya pop atau apa, tiba-tiba ini trendy atau apa kan kita nggak bisa maksain kan. Ke VJ-nya, kalau VJ mau benar-benar ngejar genre musiknya, itu kan memang susah, memang harus gitu. Wah ini harus ini, harus gini. Tapi kalau VJ-nya asal ada visual gitu ya tinggal di play apa aja sebetulnya. Nah itu kadang-kadang yang nggak semua orang ngerti sih ya. Ngomongin tadi soal masalah range harga Mas, menurut Mas kan udah jarang main nih nge-VJ. Ini aku mau nanyain, kalau misalnya buat nge-VJ di entertainment, either itu festival musik EDM ataupun di klub, itu idealnya semalam tanpa produce, main doang, nge-VJ aja, idealnya berapa angkanya? Sepantasnya tuh sebenarnya seorang VJ kalau dateng misalnya disuruh main, ya nggak usah ya sekarang. Berarti bukan aku, semua orang. Industrinya ya, lebih ke industri, misalnya lebih sepantasnya itu berapa sih? Misalnya kalau misalnya ibarat kata H-1 aja kita udah persiapan, tapi kan dibayarnya kan pas hari festivalnya misalnya ya 1 hari 2 hari. Nah semalam itu tuh idealnya berapa sih? Yang kalau berapa jam, kira-kira berapa jam? Mainnya tok mah dari maghrib kalau festival 6, ya jam 6 sampai jam 3 jam 4. Jam 6 10 jam. Iya, kalau zaman kita klub dulu mah mulainya jam 10 maksudnya ya kan. Kalau festival kan habis maghrib. Kalau profesional kan ngitungnya per jam, kalau di internasional ya. Internasional per jam. Internasional. Kalau misalnya 1 jam aja kita dibayar 1 juta. Untuk 10 jam udah 10 juta. Ya gitu. Kayaknya segitu pantas sih. Segitu? 10 untuk 10 jam. 10 untuk 10 setup jam. itu nggak dihitung. Oh iya. Itu bagian dari setup bagian. Walaupun performance itu yang dihitung. Walaupun hari H-1-nya suruh dateng kan tuh ya. Buat visual setup kan. Itu untuk kita juga sih. Berarti idealnya dan bahagianya tuh semalam 10 lah ya. Ya oke sih 10. Ada range-nya nggak di bawahnya dikit, atau 7 sampai 10 atau berapa? 10 jam itu lama. 10 jam kalau satu. Iya, satu jam. Dari jam misalnya kita let's say jam 7. Terus kan 12 kan ya. Berarti udah 5 jam. Terus 3 jam, 8 jam berarti. Ya, pokoknya hitungannya 1 jam 1 juta gitu ya. Iya, iya kan? Mau misalnya 8 jam doang main, ya segitu gitu lah. Itu ideal banget ya. Ini lebih keren lagi, hitungannya jam. Harusnya hitungan jam. Bener. Di luar negeri pun emang kebanyakan kerjaan kreatif pun seperti itu ya, dihitungin. Iya, soalnya dari jam itu kan kita bisa hitung kalau lebih dari 5 jam misalnya harus ada break, terus harus ada makan segala dan sebagainya, itu kan bisa dihitung di situ. Standar sih itu. Selama nge-VJ atau selama berurusan dengan stage visual ini, masalah yang sering ditemuin apa Mas? Teknis sih, kayak kalau VJ perform ya. Sering-seringnya teknis karena VJ itu lebih sering diperlakukan sebagai teknisi juga.
Jadi jarang VJ dapat servis seperti misalnya kalau musisi dia kan memainkan musik, tapi di luar itu masalah hardware itu kan udah selesai, jadi dia bisa konsentrasi buat show-nya. Iya, nah kalau VJ kan enggak. VJ kan harus ngurusin teknis setup juga. Teknis dia harus paham, terus kalau ada apa-apa dia harus turun tangan, harus ngerti lah minimal. Dua tentang perlakuan biasanya. Perlakuan penyelenggara itu mungkin sekarang lebih bagus dari dulu. Kalau dulu aku pernah bahkan dikasih mic sama penyelenggara. Mas ini mic-nya, loh mic buat apaan nih? Loh VJ kan, ini mic-nya. Loh yang mic buat apa? Oh alah. Nah ini bukan nih VJ buat, aduh gimana jelasin susah. Itu VJ MTV ya. Iya kan. Dikira MC. Itu sih. Ngalamin tuh. Iya. Wah itu nggak pernah separah itu sih aku. Di rave party loh itu. Serius kan? Di rave party loh, bayang kalau di Jogja? klub kan di Purwokerto. Purwokerto. Kalau di klub atau di acara-acara itu kan masih di rave party kan harusnya tahu ada visual. Iya, udah tahu mau ngapain ya. Sebenarnya itu party apa, event apa mestinya. Parah sih itu. Sampai sekarang yang apa bisa bilang pencapaian terbesar atau sudah ngelakuin apa sampai yang bisa bikin Mas Doni yang wah kesampaian nih gitu. Itu apa Mas? Yang diinget atau event apa yang sampai yang wah udah main ini nih gitu. VJ ya. VJ yang Apa aja sih Mas sebenarnya? Sejak Mas Doni juga udah mulai nggak aktif nge VJ, jadi kan berarti kan ya kayak mungkin mapping yang menang di luar negeri. Kalau ini bukan menangnya sih, tapi karyanya jadi final, jadi finalis itu udah. Yang di Rusia itu kayak Itu tahun berapa Mas? Itu 2018 18 ya? 2018 Rusia. Jadi Festival mapping yang 5 cuma diambil 5 dari semua iya. submission. Dari semua submission cuma diambil 5. Sedangkan yang itu kategori klasik. Kategori klasiknya. Jadi 5-5-nya itu udah menang gitu loh. 5. Oh gitu. Nggak ada urutan. Ya. Kalau di sana nggak ada urutan. Setelah di play nanti baru diumumkan ada juara 1. Oh ada. Nah Mas Doni apa? Aku lupa waktu itu. Waktu itu urutannya berapa? 3. Tapi udah 5 aja tuh udah ini banget ya. Ya aku masuk 5 itu udah. Iya, ngerti. Udah 5 aja tuh udah. Sedangkan yang di kategori lain itu ada 20-an finalis gitu. Oh, di klasik justru khusus cuma 5 aja. Cuma 5 aja. Di kategori lain ada yang apa jumlahnya nggak 5. Modern itu ada 20 berapa gitu. Oh, beda-beda. Jadi klasik ini kayak menu utamanya di festival itu. Udah masuk ke situ aja udah super banget, apalagi masuk ke 5 finalis klasik itu. Itu sih yang seneng. Kalau menangnya sih itu bonus. Ya. Selain yang di Rusia ada mana lagi? Yang pernah mapping? Yang di luar? Di luar negeri di Jepang. Di Jepang. Itu tahun berapa? Jepang itu 2016. Itu kontes apa festival? Kontes itu. Itu kontes juga. Masuk juga. Finalis, tapi kalau di Jepang itu finalisnya banyak. Oh gitu. Kayak model tadi. Nggak ada, dan yang punya Mas Doni nggak masuk urutan 10 besar atau apa? Enggak. Mereka cuma menang 1, 2, 3, finalisnya banyak. Oh gitu. Terus negara lain ada lagi? Di Ukraina juga cuma finalis, nggak menang juga. Tahun berapa? Ukraina 2017. Terus yang terakhir tuh di mana ya Mas? Aku kemarin kayak sempat lihat, enggak ya? Ini luar negeri. Ke Rusia juga tapi nggak menang. Oh ikutan lagi? Masuk 5 besar lagi tapi udah nggak menang. Yang ini yang terakhir? Yang terakhir. Tahun 2019? 18. Tapi masuk tetap 5 final? 5 masuk final. Nice. Ternyata sudah banyak. Terus apalagi yang belum kesampaian Mas? Ada nggak festival yang anyway Mas Doni ini salah satu ya yang nonton YouTube gue yang pas Sumonar itu pasti tahu. Sumonar yang pertama 2 tahun yang lalu ya Mas ya? Berarti setahun yang lalu. Setahun yang lalu. Ini kan yang tahun ini yang virtual kemarin kan? Mana? Wah, mana nih?
kaosku yang pertama aja belum dikasih karena ukuranku besar. Nggak dapat. Kan gede Mas. Iya Mas Doni ini salah satu pemrakarsa dari Sumonar yang sebelumnya, namanya apa Mas sebelum jadi Sumonar? JVMF, Yogyakarta Video Mapping Festival. Yogyakarta Video Mapping Festival. Terus udah masuk tahun kedua berarti Sumonarnya. Nah ini juga satu pencapaian dong. Punya festival. Iya, bikin festival di negara sendiri, di kota kelahiran sendiri apalagi kan. Iya sih, kita sama teman-teman JVMP itu memang punya cita-cita punya festival anual tahunan yang terus rutin diadakan dan internasional skalanya. Nah, kemarin yang JVMF itu masih nasional karena senimannya yang kita undang dari nasional, belum ada internasionalnya. Kemudian Sumonar yang pertama 2019 itu udah internasional, ada 3 apa ada 5 tapi belum banyak karena waktunya itu tabrakan sama festival lain di luar negeri. Dan rata-rata peserta festival itu memang sama di luar negeri itu ya orangnya itu aja. Dan ini Sumonar nggak mapping toh, ada instalasi art gitulah, video installation, light installation. Nah, tahun ini kemarin agak susah karena kita nggak bisa ngadain festival on ground. Kemudian ya kita sempat bingung sih, udah baru punya festival satu internasional udah kondisinya kayak gini terus. Tapi aku salut loh tetap dijalankan dan aku tahun ini malah tidak ikut berpartisipasi. Ya karena pasti kamu masih bingung, aduh ini kondisinya kayak gini gimana, memang semua orang masih bingung waktu itu. Mumetku juga mumet, urusan pribadi pun juga mumet toh, jadinya udah luar biasa tahun ini luar support biasa aja lah kalau ada yang bikin gini-ginian. Terus akhirnya memutuskan untuk virtual. Ya virtual, lumayan sih hasilnya. Dan tetap ada internasional kan? Ada banyak. Lebih banyak dari yang tahun sebelumnya. Karena kondisi ini kan terjadi juga di luar negeri, dan mereka juga merasakan yang kita rasakan. Sama-sama lah. Ada lagi nggak yang belum kesampaian Mas? Apa gitu? Pengen apa gitu? Pengen bikin apa gitu? Pengen apa ya? Sumonare getting bigger dan lebih rutin. Itu harusnya lebih besar. Setidaknya rutin ya Mas ya. Setidaknya jadi itu harus rutin. Harus rutin itu. Harus annual gitu. Dan ini nggak cuman festival video mapping. Kayak tadi yang tahun sebelumnya ada instalasi lighting, art video art, terus ada talk show-nya juga toh. Ya. Untuk apa? Pembelajaran atau tahun ini pun talk show-nya juga ada virtualnya juga kan? Ada. Simposium gitu ada. Mas kalau nyari bukan nyari. Either itu VJ, produser atau artis seniman yang favorit banget deh, yang inspiratif atau apa, ada nggak? Oh, secara visual ya? Secara visual itu saya suka apapun yang dilakukan sama Nine Inch Nails. Nine Inch Nails, oke. Nine Inch Nails itu kalau dia band konser, itu toh? Iya. Kalau dia konser tuh visualnya tuh benar-benar mind blowing gitu loh. Baik dari segi instalasi, konten, terus kalau dari VJ, saya itu dulu mengidolakan si Velo Virgos. Iya. Vitu itu awal-awal saya VJ dulu itu. Dan udah pernah ketemu ya? Patokannya dia. Udah waktu ke Jogja ketemu? Ya ketemu, terus ngobrol bareng, terus dia ngobrol tentang VJ, terus aku ngomong ke dia kalau karya-karyanya banyak yang menginspirasi aku kan. Waktu itu kan VJ kan belum terlalu di. Dulu tuh masih kalau di DJ Mag, selain urutan DJ, VJ ada kan? VJ of the Year. Iya kan? Terus dari tahun keberapa akhirnya di cut, udah nggak ada tuh VJ of the Year. Aku nggak tahu juga kenapa, mungkin akhirnya VJ itu merasakan ngapain di lomba diangkain di iniin kali ya. Nah itu Velo Virgos kalau nggak salah termasuk di berapa besar, 10 besar, kayaknya pernah nomor 1. Iya, nomor 1 pernah kayaknya. Iya. Velo Virgos tuh yang megang Ultra, iya kan? Iya. Tomorrowland tuh dia juga nggak sih? Kalau nggak salah iya deh. Nggak tahu kalau Tomorrowland. Sama kalau si Ultra iya dia. Yang Skrillex.
yang spaceship Oh gitu. ya, Iya. keren sih dia. Lokal ada mas? Lokal. Kalau nggak lokal pernah nonton show-nya siapa dan suka gitu? Standar sih. Paling lu sama Isa. Nggak, tapi kalau misalnya band, ini juga lagi seru-serunya nih. Aku juga tadi ngobrol sama Nuril lupa nanya. Di Indonesia, culture VJ itu kan justru naik dari EDM ya mas. Enggak juga sih. Kalau sekarang kan Dulu. Oh ya dulu. Pertama kali nongol itu kan karena mulai ada DJ terus festival, klub segala macam kan. Orang ada VJ ini gara-gara itu kan pertama kali orang tahu. Nah sekarang culture-nya jadi beda. Si band, anak-anak band malah justru punya VJ sendiri. Oh iya. Dan aku nggak pernah tahu ada DJ yang selalu bawa VJ sendiri. Kecuali acara khusus. Iya. Iya kan? Itu yang aku ada dari dulu bingung. Band ini lebih melek tahu, dan sekarang udah punya visual. Minimal band itu pasti punya biasanya, apalagi yang zaman sekarang ya, band-band yang sekarang itu punya materi. Jangankan band mas, Kunto Aji kan solois gitu kan, vokalis kan, penyanyi kan, dia konsernya punya sendiri, visualnya udah diniatin, terus dia punya materinya sendiri gitu segala macem. Nah itu dia. DJ di luar negeri juga banyak sih ya. Apa? Di luar negeri juga Di luar negeri tuh banyak. Kalau aku DWP itu kan aku bisa jarang main mas, buat yang bule-bule. Oh, karena mereka nggak percaya sama kita kali. Bukan, karena mereka mereka sudah memang sudah industrinya tuh sepaket. DJ, VJ, bahkan ada yang bawa lighting juga. Oh, karena iya. Karena DJ itu kan sama aja, mereka menganggapnya sama aja kayak band. Ya kan, kalau band dari luar negeri kan punya sendiri bawa satu tim. Kid Crusher dulu juga si VJ siapa bawa visual, dia bawa DVD gitu sih. Yeah. Suruh muter gitu sama bandnya juga. Nah kalau ini ya, kalau di sekarang tuh kalau nggak bawa VJ sendiri atau ngasih materi. Iya, dulu ngasih materi gitu. Di kalau aku DWP juga sering yang dia nggak bawa VJ tapi bawa materi. Nah di Indonesia aja kalau DJ yang punya materi sendiri aja dikit, bisa dihitung. Aku kebetulan pernah baru ini bikin ada DJ cewek, Mostly Love, dia minta bikinin karena dia itu melek visual, dia itu lulusan multimedia, dulu kuliahnya anak desain multimedia, jadi dia sangat aware dengan visual itu penting. Logonya pun aja dia bikin sama orang luar negeri. Jadi dia di sini nggak ada ya Indonesia. Itu aku nggak nemu. Mungkin Dipa Barus ada. Dipa siapa? Dipa tuh biasanya lately AZ10 yang main namanya. Itu tapi acara-acara khusus, nggak selalu ada. Tapi biasanya materinya suka kadang-kadang dikasih juga. Kalau misalnya dia Dipa perform di mana, itu ada materi bumper Dipa Barusnya yang standar. Iya, benar juga sih. Tapi secara pertunjukan memang band musik band itu lebih memikirkan visualnya. Iya, benar. Secara pertunjukan. Kalau DJ kan karena kayak beneran ada, biasanya tuh ada cerita ya Mas. Kalau band tuh ada kayak ada cerita gitu, ada flow-nya yang apalagi kalau dia konser bener-bener konser tunggal buat promo albumnya kan tuh pasti kan memang satu album itu ada cerita kan. Ya biar lebih nangkep pesannya ya. Iya Gitu. sih. Kalau DJ kan masih random gitu ya. Kecuali punya konsep tertentu kayak si siapa yang DJ techno itu sih, yang visualnya selalu gokil tuh, aku lupa namanya. Kashmir aja itu konsep. Ada DJ Kashmir itu ada ceritanya, dan tiap negara jadi dia kartun gitu Mas. Kartun gitu ada ceritanya, dan tiap negara dia ngerubah dubbing suaranya. Jadi waktu kalau main di Indonesia dia akan berbicara pakai bahasa Indonesia. Kalau lagi dia di negara Rusia dia akan ngomong pakai bahasa Rusia. Itu DJ baru. Udah lama sih di Kashmir. KSHMR. Nggak ngikutin. Iya. Genrenya juga beda Mas.
Udah Genrenya udah kekinian. old school. Old school. Iya makanya nggak di Indonesia pun belum pernah ya nonton yang wah kayak konser apa gitu. Kalau aku waktu itu nonton Kunto Aji sih, walaupun nggak secara live tapi aku udah tahu pernah ngeliat. Aku terakhir nonton VJ sama pertunjukan main ya Isa sama Bara Suara. Itu terakhir aku nonton itu Gimana? di Jogja. Oh ada Udah lama banget. Iya. Jadi memang harusnya gitu sih ya, visual sama musiknya sih ada hubungannya sih. Iya benar-benar. Ini kalau ngomongin industrinya gimana mas? Ini kayak ibaratnya kayak kita belum mencapai standar yang benar, terus jatuh lagi terutama kalau udah urusan budgeting, ya nggak sih? Karena pandemi, jadinya ngaco lagi gitu kan? Ini pandemi kayak direset ini. Iya tuh. Direset kembali ke settingan awal yang kacau. Selama 2020 nih ya, aku ngomongnya bukan selama pandemi. 2020 Mas Don ngerjain project lumayan, ada berapa? 4 kali. 4. 1, 2, 3, 4 atau 5 gitu. Ya berarti kebanyakan produksi kan? Iya, konten corporate sih. Iya konten corporate. Dan video saya udah jarang VJ karena udah tua juga. Terus udah nggak kuat Iya. melek malam, terus ya ada anak istri di rumah yang nungguin. Klasik sih ya. Iya. Tapi itu tadi karena apa ya, lebih mungkin karena otomatis di perjalanan masing-masing orang itu arahnya itu akan kayak beda-beda. Kayak air dari sumber mata air menuju ke laut kan bisa beda-beda. Bisa jalurnya beda-beda lah ya. Kadang-kadang maunya ke sana tahu-tahu ada batu di depan belok sini. Nah, kayak gitu-gitu. Tapi ujungnya ntar ke laut juga. Siap. Jadi masing-masing orang prosesnya. Nah, untuk saya prosesnya lebih banyaknya ke video mapping sih. Iya. Ya itu ibarat kata perkembangan kita dari dulu kan. Dulunya kita ngapain gitu kan sampai sekarang akhirnya wah ini arahnya udah ini nih kita udah nggak ke situ lagi gitu kan. Pengen sih. Iya, tapi rootsnya masih visual. Iya, Cuman visual. bedanya adalah kita ngambil jalur sama kayak waktu zaman era karena aku jarang main, aku sekarang doyannya nge-produce dan aku ngejual footage-ku gitu loh. Iya tuh, aku kan jarang main juga hitungannya dari dulu pun gitu. Jadi karena masih cinta sama industri ini dengan visual ini ya kita ngambil jalur yang lain gitu loh. Walaupun aku tahu banyak banget visual producer banyak banget di Indonesia, tapi nggak ngambil jalur aku gitu. Kalau dipikir-pikir VJ ini kayak malah jadi batunya VJ ini. Jadi kayak Loncatan, buat batu loncatan. bukan VJ ini kayak yang tujuanku kan harusnya ke sana. Nah, tahu-tahu ada VJ ini yang jadi batu yang aku harus belok ke sana dulu, kemana dulu baru ke situ. Oh iya. Dulu awalnya kan aku lebih ke sinema ya. Jadi dulu bikin film indie gitu. Bikin film indie tapi nggak kesampaian. Sempat kesampaian ikut festival tahun 2000. Festival film independen gitu. Hasilnya kacau sih karena waktu itu kan alat itu udah kayak punya kamera itu Udah bisa beli kaset itu udah lumayan mas, costnya ya tahu aku. gitu. Ya aku kan kerjanya dulu juga gitu. Nah bikin film itu udah jadi satu film yang hasilnya nggak begitu bagus gitu tuh. Terus akhirnya larinya ke VJ itu pikir karena ini lucu juga sih kerjaan yang mirip-mirip film bisa seenaknya bikin bikin ngapain terus dilihat banyak orang lucu juga. Nah itu batu yang membelokkanku ke arah situ. Iya. Dan akhirnya ujung-ujungnya juga akhirnya bikin konten untuk film juga sih ya. Film yang ditonton tapi medianya gedung. Iya live stage ibaratnya live stage lah ya, gedung lebih masif lebih. Iya jadi kan tujuannya sih sama-sama film tapi kemana-mana. cuma beda jalur doang. Iya beda jalur. Iya. Siap, semoga keadaan makin membaik Mas Don. Anyway, kita nggak pakai masker karena kita bisa dibilang sering banget rapid sama swab. Cuci Iya, cuci tangan segala macam. Ya, kalau lagi ini juga pakai masker sih.
Insya Allah sehat-sehat semua. Terima kasih Mas Doni sudah mau hadir akhirnya finally. Thank you yang udah nonton. Tolong dibantu share aja supaya industri VJ ini atau industri visual secara keseluruhan makin banyak orang tahu. Oke, thank you. Ciao.